Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal amanah wa nahana 'anil ma'siyati wal khiyanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي في الحديث: من رأى منكم منكرا فيغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعاف الإيمان. صدق الله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah Majelis Ta'lim yang kami hormati, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa bertatap wajah pada hari yang cerah ini. Semoga kelak Allah pula lah yang akan mengumpulkan kita di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah seperti hari ini bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah mindset kehidupan manusia jahiliyah, peradaban jahiliyah berubah menjadi peradaban yang Islamiah yang kita hidup di dalamnya. Semoga kita akan istiqamah dalam agama yang pernah dibawa oleh Nabi dulunya. Kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kita hormati, Bapak Kapolres Kota Loksmawe, Bapak Waka, Bapak Kabak yang telah hadir, Bapak Kasat, Bapak Perwira, Bapak Bintara, seluruh anggota Majelis Ta'lim, dan tidak lupa pula kepada guru kami, Imam Masjid, Polres yang berada di sebelah kanan, sekaligus guru kami, orang tua kami. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ayat yang singkat namun banyak implisit yang perlu kita ambil di sana. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dalam tafsir Jalalain, sebelum kita jelaskan makna tafsir, apa arti ayat tersebut, dan hendaklah di antara kamu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kamu. Kamu yang dimaksud di situ adalah termasuk kita di dalamnya. Yad'una ilal khair adalah orang-orang yang menyeru, ummatun, umat, orang, masyarakat, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan makna al-khairi ay al-islam. Mana khairi di situ adalah Islam. Artinya apa? Wajib dan mesti ada di antara kita orang-orang, umat, masyarakat yang mengajak
kepada kebaikan, artinya memapah setiap orang yang dijumpainya, mengajak dan menganjurkan, membawa mereka ke arah yang lebih baik, yaitu Islam. Dalam ayat tersebut diawali dengan kalimat amar dalam kaidah nahwiyah. Apa maknanya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Perintah yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu bersifat wajib. Artinya sebuah kemestian, sebuah keharusan kepada kita selaku umat Muhammad, hambanya Allah, untuk menyeru kepada kebaikan, untuk mengajak siapapun yang kita jumpai kepada kebaikan, al-Islam, untuk gemar melaksanakan segala aturan-aturan dan koridor yang telah ditetapkan dalam Islam. Lanjutannya, wa ya'muruna bil ma'ruf. Umat tersebut, masyarakat tersebut pula akan memerintahkan bil ma'ruf, dengan kebaikan. Contoh, saya turut mengapresiasi kinerja Polres baik di Kota Luxmawe, di wilayah umumnya di Aceh. Beberapa waktu yang lalu, Ustaz, beberapa hari yang lalu, mampu digagalkan penyeludupan sabu-sabu yang masuk ke wilayah Aceh, mampu digagalkan dengan nominal yang tercatat di media 353 kg. Itu sebuah prestasi kelam. Artinya itu sebuah kemungkarat yang luar biasa, sebuah hal yang perlu diberantas, sebuah hal yang perlu diminimalisir. Siapa yang melakukan hal tersebut, wewenang yang sangat besar adalah berada di tangan kita, keamanan negara. Maka alhamdulillah hari ini wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar telah dilakukan oleh orang-orang yang berada di ASN, yang berada di pemerintahan, khususnya keamanan negara, seperti kita di Polres. Tidak hanya berhenti di sana, tidak hanya dalam kasus narkoba, tidak hanya dalam kasus sabu-sabu, tidak hanya dalam kasus mabuk-mabukan. Semua limit yang bersifat mungkar dalam persepsi Islam, maka kitalah yang harus berada di garda terdepan. Yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajarkan mereka, memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Kita dapatkan orang yang bandar narkoba, sampaikan kepada mereka, hentikan tingkahmu, hentikan sikapmu. Kenapa? Akan mampu merusak generasi penerus bangsa, khususnya yang ada di Kota Luxmawe, sekaligus di Aceh, bahkan secara universal, nasional di tempat kita di Nusantara. Selanjutnya, wa yanhauna 'anil munkar. Sekarang yang menjadi poin penting bagi kita, Bapak sekalian, ini menjadi rahasia umum. Di masa pandemi tidak dianjurkan untuk bertatap wajah, malah dalam protokoler kesehatan salah satu itemnya adalah menjaga jarak antara sesama. Tidak boleh berkerumunan, sehingga sebelumnya beberapa waktu yang lalu, sebelum dibagi shift, ada sekolah yang tidak dianjurkan untuk masuk, masih daring. Sampai hari ini ada perkuliahan semester 1, 2, 3 dan 4 mereka masih daring. Mereka sudah bagi shift, yang daring adalah 5 sampai 8. Dalam kondisi COVID-19 pandemi, anak-anak pemuda kita terjebak kepada dua hal. Yang pertama, terjebak mereka dengan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah maraknya game online, domino, judi. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan dengan kalimat maisir. Maisir wal khamru adalah dua perihal yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa kita, maisir itu adalah perjudian, termasuk di dalamnya mengundi nasib, permainan domino, permainan gaple, yang bahasa katanya embate, nah taruhan, itu judi. Kalau judi ikatannya sangat kuat dengan khamar. Apa itu khamar? Mabuk-mabukan.
Apa hal yang bisa menyebabkan generasi kita mabuk? Itulah sabu-sabu, narkoba, adiktif lainnya, narkotika lainnya. Kalau generasi di kota Luxmawe sudah terjebak kepada perjudian, maka yakinlah kawannya, sahabatnya perjudian adalah khamar. Sekarang coba kita analisa. Dari semenjak pandemi, memang kondisi kita harus sering berdiam diri, tidak sering melakukan kerumunan massa, sehingga anak-anak dianjurkan untuk istirahat, belajar di rumah secara daring. Tapi yang mereka lakukan hari ini, berjejer di atas meja di warkop, mereka habiskan waktunya untuk menunggu, kalau kata orang sekarang, jackpot skater yang tak kunjung tiba. Ipreh truk nenek tua. Nyoka berarti ustaz kagum hana, alhamdulillah nyoparina. Tetapi itulah kendala, kondisi yang sedang menerpa generasi kita, kronis. Maka pertanyaannya, siapa yang paling berwenang untuk melakukan hal tersebut? Gedanya yang nadi Polres. Betul ya Pak? Kalau kami loan bila pegawai lain, awak tidak berangkat bengoh kan? Dia je bajai je. Mbak saya jalannya ada mendup-dup. Dup punah salah. Dia tanya lengan pakan ustaz mendup-dup ada dia. Home ya kan ustaz. Nyan lagi orang jatuh cinta. Waktu merompak razia, hana ada pakai helm ya bukan, kena tilang. Artinya apa? Ada ukuran, orang akan segan, akan ada rasa takut kalau ada orang-orang yang memakai baju hijau di jalanan, artinya polisi. Maksudnya polisi itu tempat mereka sedang bermaksiat, itu akan dihentikan. Yang salah satu hal wibawa yang ada di orang-orang yang memakai baju polisi hari ini, termasuk lon pemuda generasi. Kalau orang-orang yang berada di Polres ini turun, tidak pun mencegah secara brutal, arogansi, kita sampaikan dengan penuh sopan santun, pasti mereka akan merasa segan dan menghentikan kemungkaran tersebut. Karena wibawa polisi itu, ghirrah polisi itu, pandangan orang terhadap polisi sedikit berbeda. Ada konotasi positif, akan lebih ya orang bila disampaikan oleh orang-orang yang memakai baju coklat. Maka orangnya tak manfaatkan kondisinya. Bagaimana kita manfaatkan? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita sampaikan kebaikan, kita sampaikan hal-hal yang berbau agama, hal-hal yang sesuai dengan aturan negara, hal-hal yang sesuai dengan aturan pemerintahan, hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam kepada orang-orang, kepada generasi kita yang melakukan kemungkaran, artinya melakukan tindak moral yang tidak sesuai dengan kondisi yang kita butuhkan. Makanya kamu yang sampaikan, ada mimbar, gure sampaikan, itu akan merubah persepsi manusia, jamaah, kala kita ceramah saja. Waktu Jumat 15 menit khutbah, maka mereka akan berubah selama 15 menit. Usai waktu berlalu, mereka akan kembali menjadi pribadi yang seperti semula. Tapi kalau orang-orang yang memakai baju coklat dari unsur polisi, mencegah, menyampaikan, walaupun ini keluar dari koridor kita sebagai tugas. Mesti ada kala anak mid yang muwet berjalan. Pendidikan hanya ugal-ugalan. Walaupun kita di luar jadual tugas, memakai baju alma mater, kita sampaikan tidak boleh seperti ini. Pasti mereka akan merasa takut sehingga berhenti untuk melakukan kemungkaran. Maka tugas kita, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kalau hal tersebut sudah kita lakukan, Allah menjamin wa ulaika, mereka itu, kita termasuk di dalamnya, humul muflihun, adalah orang-orang yang berhasil. Al-faizun ditafsirkan oleh Imam Jalalain dan Imam As-Suyuti, Imam Suyuti dan Imam Al-Mahalli. Apa makna al-faizun? Orang-orang yang meraih kemerdekaan. Bukan hanya merdeka pada 17 Agustus tahun 1945, tapi kalau kita mampu merealisasikan konteks yang dibawa oleh ayat ini, adalah kita adalah termasuk orang yang berhasil.
Coba kita renungi Pak, di awal tahun 2021. Mungkin ini sering saya ulang-ulang dalam ceramah. Kenapa? Karena peristiwa yang heroik, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang mencengangkan. Badan Penanggulangan Nasional Bencana Nasional membuat sebuah survei menghasilkan ratusan lebih bencana menerpa Indonesia, Aceh, Loksmawe, Aceh Utara, Langsa, Bener Meriah, Aceh Timur, Gayo sekalipun diterpa oleh musibah yang disurvei oleh mereka. Kapan itu? Dalam durasi waktu mulai Januari sampai Februari. Belum genap. Kita hari ini belum tanggal 18 Februari. Belum sampai 2 bulan. Tetapi musibah dihadirkan oleh Allah secara berenten dan beruntun, tidak mengenal ruang dan waktu. Masih ingat Pak? Mungkin ada di antara kita dari Polres ini turun untuk memberikan sumbangan ataupun makanan kepada orang-orang yang terjebak banjir di Matangkuli, di Lok Sukun. Bahkan kita tercatat dalam Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Lok Semawe pernah diterpa oleh angin puting beliung di awal tahun 2021. Sampai kemarin kami mengisi tausiah siraman kalbu, sentuhan kalbu di RRI. Pro 1 membaca beritanya. Berita yang mereka baca adalah musibah banjir dan longsor di Bener Meriah bersebelahan dengan Aceh Tengah. Sampai hari ini berita itu belum kelar. Sampai hari ini musibah itu belum usai. Sampai hari ini musibah itu belum berakhir. Bahkan pandemi hari ini tidak ada satu orang pun yang mampu menjamin. Saya, Bapak, kita semua berdiri dan menyampaikan, Ustadz, COVID-19 pandemi sudah kelar. Tidak perlu kita mematuhi prokes, tidak perlu kita mematuhi protokoler kesehatan lagi. Tidak ada orang yang mampu menyampaikan kalimat tersebut. Memang kenyataannya COVID-19 belum berhujung. Artinya apa? Musibah ini adalah sebuah bencana yang diberikan oleh Allah, ihtibaran. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul, telah nampak kemungkaran di bumi, di daratan, di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Kalau kita pelajari secara zahir ayat tersebut, seolah-olah kejahatan, perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia akan berakibat bencana datang. Namun dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain yang kami baca, konotasinya berbeda. Ditafsirkan oleh mufassir makna bima kasabat aydin nas dengan sebab ulah tangan manusia, lebih spesifik kepada minal ma'asi, disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Maka ada korelasi ayat tadi dengan ayat yang dibacakan kedua. Bagaimana korelasinya? Kalau kemungkarat, kemaksiatan, kebiadaban, kejahatan tidak kita cegah, maka akan ditampilkan, dimunculkan, dihadirkan oleh Allah musibah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang paling wuhlun Pak kan, wadetruh banjir di Lok Sukun, di Matangkuli, yang menjadi korban adalah salah satunya penghafal Quran. Anak berusia 18 tahun, hafal Al-Quran 30 juz. Dia terbawa arus banjir sehingga menghembuskan nafas terakhir kembali ke hadirat Allah. Coba bayangkan kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, kami di Polres tidak melakukan maksiat, kami ditegur oleh imam, oleh Ustaz Subhan, oleh Bapak Kapolres, sering ibadah, kami tidak gemar melakukan maksiat, tidak sering melakukan dosa, kami tidak akan ditimpakan musibah oleh Allah. Bukan seperti itu. Kalau ada orang yang melakukan maksiat, kemungkarat, kebiadaban di tempat kita, tidak kita cegah, maka saat didatangkan musibah oleh Allah, bukan hanya mereka yang ikut merasakan musibah tersebut. Contoh seperti penghafal Quran tadi. Ane mi hafal Quran muno. Al-Quran lambat ini.
Al-Quran lauleh. Al-Quran kalimat Tuhan yang dia hafal, yang dia baca setiap harinya. Kalamullah, kalam yang qadim, kalam yang paling suci, kalam yang terjaga kelestariannya, kemurniannya, legalitasnya terjaga. Dia hafalkan, tetapi dalam musibah yang didatangkan oleh Allah, dia salah satu korban yang meninggal dunia. Maka hendak dijaga. Long ceramah, Taufik habis ke ceramah, pukul hanggejuk musibah Allah Ta'ala, belum tentu. Kita yang berada di Polres ini juga belum tentu akan diselamatkan dari musibah yang didatangkan oleh Allah. Dan belum tentu berakhir longsor, gempa tidak hanya di Aceh, di luar Aceh gunung meletus. Kalau kita membuka media, di media surat kabar, baik itu Kompas, baik itu Liputan 6, semua tercatat di situ musibah-musibah di awal tahun 2021. Kenapa musibah ini dihadirkan? Allah ingin memberikan ikhtibaran, ujian. Tujuannya liyudhiqahum, supaya kita sadar dan kembali tidak lagi melakukan maksiat, la'allahum yarji'un, la'allahum yatubuna. Apa maknanya? Kita semua yang sudah melakukan kemaksiatan akan kembali taubat di jalan Allah. Mudah-mudahan dua ayat ini menjadi pencerahan bagi kita. Terakhir, hadis Nabi, man ra'a minkum munkarat, siapapun yang melihat kemaksiatan. Ini perlu kita perjelas, ibu-ibu, bapak-bapak. Man ra'a minkum munkarat, siapapun. Man itu kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bukan hanya kepada bapak ustaz, bukan kepada saya saja, tetapi kalau disebutkan man itu siapapun masuk di dalamnya. Ibu-ibu yang perempuan, yang tua, yang muda, bapak-bapak yang laki-laki, generasi, baik unsur tokoh agama, kita dari Polres, semuanya kalau disebut man, semuanya kita termasuk di dalamnya. Man ra'a minkum munkar, siapapun yang melihat kebiadaban, kejahatan, maka cegahlah dengan tanganmu. Artinya apa? Kita yang punya wewenang untuk mencegah kemungkarat. Kemungkarat yang sesuai dengan literatur ataupun susunan aturan pemerintahan di Indonesia, di Aceh, di Luxmawe sekalipun kita jalankan dan kita cegah apabila melenceng dari hal tersebut. Tidak sanggup dengan tangan, dengan lidah. Tidak sanggup dengan lidah, dengan hati. Namun kondisi dengan hati, Rasul melanjutkan, wa huwa adhaful iman, kondisi tersebut adalah iman yang paling lemah. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini adalah orang-orang yang terpilih, yang akan mensuarakan kebenaran, yang akan mencegah kemungkarat, kebiadaban, kejahatan yang ada di tempat kita di Kota Luxmawe, di Aceh dan umumnya di Indonesia. Amin, amin ya rabbal